Hai, kemarin kan Mbak Gadget udah review Vivo V23 5G. Nah, kalau itu kemahalan dan kalian tetap mau pakai HP 5G dari Vivo, ada nih yang baru dari Vivo Indonesia yaitu Vivo Y75 5G. Vivo Y75 ini dirilis online via Shopee dengan harga 3,9 juta plus beberapa promo free gift kalau belinya sebelum tanggal 10 Februari ini. Nah, di harga 3,9 juta, apa aja sih kelebihan dan kekurangan HP ini? Yuk langsung aja kita review. Mbak Gadget suka loh sama desain bodinya, bentuknya agak kotak gitu, mirip sama iPhone. Punya Mbak Gadget ini warnanya glowing galaxy. Jadi warna birunya bisa mantulin warna galaksi gitu. Karena back bodinya ini punya lapisan polikarbonat matte, jadi nggak gampang ninggalin jejak jari walau nggak pakai casing. Di frame kameranya kelihatan kayak pakai dua kamera utama yang besar plus satu kamera kecil dan lampu flash. Front sampingnya flat dan bodinya ini kerasa slim banget pas dipegang. Kalau dari belakang kelihatan mewah loh Vivo Y75 5G ini. Di frame sampingnya ada fingerprint reader yang jadi satu dengan tombol powernya. Aksesnya sih lebih cepat dan jarang gagal kalau dibandingkan dengan in-display fingerprint. Tapi desain depannya nggak semewah itu. Yes, Vivo Y75 5G masih pakai desain dewdrop notch dengan bezel layar yang masih cukup besar. Kalau dibandingin sama Vivo V23 5G, bodinya sedikit lebih besar. Layarnya pakai panel IPS dengan resolusi Full HD+, walau masih menggunakan panel IPS, tapi experience display cukup jernih loh. Dipakai buat nonton video, tetap kelihatan tajam. Akurasi warna di layarnya pakai P3 Color Gamut dan kepadatan pixel 401 ppi dengan kecerahan layar mencapai 400 nits. Loudspeakernya mono, tapi suaranya cukup kencang dan masih oke banget buat dengerin lagu pakai loudspeaker di ruangan kamar. Yang baru dari Vivo Y75 ini adalah hadirnya MediaTek Dimensity 700 5G untuk chipset yang digunakan. Chipset ini mendukung juga dual 5G, jadi bisa pakai dual SIM 5G aktif berbarengan. Selain mendukung fitur 5G, chipset ini juga cukup kencang loh buat mendukung performa smartphone-nya. Vivo Y75 punya RAM 8GB plus 4GB extended RAM dan storage-nya 128GB yang bisa di-expand menggunakan hybrid micro SD card slot-nya. Kalau dibandingin sama chipset Snapdragon, performa Dimensity 700 ini bisa menyaingi Snapdragon 732G. Jadi untuk kelas harga 3,9 juta, chipset ini dirasa cukup pas disematkan di Vivo Y75 5G. Bahkan dari hasil tes benchmark dengan Antutu, skornya bisa mencapai angka di atas 300.000. Biar nggak penasaran sama performa gamingnya, langsung aja kita tes yuk main beberapa game pakai Vivo Y75 5G. Walau setup kamera belakangnya kelihatan kayak punya dual kamera utama, tapi Vivo Y75 5G ini cuma punya satu kamera utama dengan sensor 50MP f1.8 dan dual secondary lens 2MP untuk depth sensor dan macro lens. Di depan kamera selfie-nya 16MP. Hasil kamera utama 50MP-nya tajam, detail dengan saturasi warna yang pop up dan gak lebay. Warna hijau rumput dan warna langit di foto ini dimaksimalkan dengan bantuan AI dan area gelap ditingkatkan exposure-nya dengan bantuan HDR. Hasil foto makronya juga cukup detail meski resolusi kecil dan gak bisa terlalu dekat ya. Foto dengan mode portrait terlihat maksimal di aperture f2.0, bisa diturunkan sampai f0.95 tapi
tapi hasilnya nggak rapi dan bokehnya berantakan. Vivo Y75 ini juga punya night mode. Hasil foto dengan night mode-nya juga bagus untuk smartphone di range harga 3 juta. Videonya mendukung hingga 1080p dan belum ada stabilisasi video di kameranya. Fitur dual view video, high res pro mode, slow mo, dan panorama juga tersedia di mode kameranya. Hasil selfie-nya juga bagus meski diambil di kondisi gelap. Efek beauty juga nggak lebay dan bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Vivo Y75 hadir dengan Vantage OS 12 terbaru berbasis Android 12. Home screen icon dan shortcut-nya simple. Fitur-fitur seperti Jovi Home, Dynamic Effect, dan Ultra Game Mode bisa digunakan sesuai kebutuhan. Vivo Y75 ini disematkan juga NFC dengan fitur multifungsi. Selain untuk pop-up kartu uang elektronik, NFC juga bisa dipakai buat transfer data via Android Beam, contactless payment, atau duplikasi kartu akses. Untuk baterainya, Vivo Y75 ini menggunakan baterai 5000 mAh. Jelas sih, dengan baterai sebesar ini kita bisa pakai smartphone ini lebih dari 2 hari untuk pemakaian yang nggak begitu padat. Charger yang disertakan di paket pembeliannya adalah fast charge 18 watt. Di harga 3,9 juta memang sih Vivo Y75 5G bisa jadi smartphone idaman buat kalian yang pengen punya HP 5G dari Vivo. Desainnya slim dan mewah. Kamera utamanya hasilnya bagus. Performa dari Dimensity 700 juga bisa diandelin buat kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi adanya fitur RAM expansion dan NFC jadi nilai plus di Vivo Y75 5G ini. Nah, hal yang bagi Gadget rasa kurang di HP ini adalah desain layarnya yang masih dew drop dan refresh rate layar yang masih 60Hz. Tidak adanya proteksi layar serta ketiadaan lensa ultrawide bisa jadi pertimbangan sebelum kalian beli smartphone ini. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Vivo Y75 5G ini sebanding dengan harganya? Yuk tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.